Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di tengah rutinitas sore, ketika waktu asar telah usai dan aktivitas harian mulai mereda, sebagian orang memilih untuk beristirahat sejenak. Tapi entah sejak kapan muncul kepercayaan di tengah masyarakat muslim bahwa tidur setelah asar bisa membawa dampak buruk. Bahkan ada yang menyebut bisa menyebabkan gila. Kalimat seperti ini sering terdengar. Jangan tidur setelah asar, nanti akalmu bisa rusak. Atau hati-hati tidur di waktu ini bisa membuatmu kehilangan kewarasan. Seolah-olah larangan ini adalah bagian dari ajaran Islam, lengkap dengan ancaman yang mengerikan. Tapi apakah betul demikian? Benarkah tidur setelah asar memang dilarang dalam Islam? Apakah ada dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih? Ataukah ini hanyalah mitos yang tersebar turun-temurun namun tidak punya akar dalam syariat? Sebagai umat Islam, kita tidak bisa hanya bersandar pada tradisi atau cerita-cerita lama. Kita diajarkan untuk menimbang setiap keyakinan dengan ilmu dan meneliti setiap hukum dengan dalil. Karena tidak semua yang diyakini masyarakat luas otomatis benar di sisi Allah dan Rasul-Nya. Dan di video kali ini kita akan membahas, benarkah tidur setelah asar dilarang? Apakah ada dalil sahihnya? Ataukah ini hanya kesalahpahaman yang terus diwariskan? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebuah hadis yang sering dijadikan pegangan terkait hal ini adalah, barang siapa yang tidur setelah asar lalu hilang akalnya, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Namun ketika ditelusuri oleh para ulama, hadis ini bukan hanya dhaif, tapi termasuk hadis maudhu alias palsu. Syekh Al-Albani rahimahullah mencantumkan hadis ini dalam bukunya Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah pada nomor 39. Beliau menyimpulkan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan hujah, bahkan patut diwaspadai karena kelemahan sanad dan cacat para perawinya. Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at juga mencantumkan hadis ini sebagai hadis palsu. Beliau menjelaskan bahwa salah satu perawi dalam rantai sanadnya adalah Khalid
yang dikenal sebagai pendusta. Sanadnya juga berputar-putar antara perawi yang tidak thiqah atau tidak terpercaya. Bahkan dalam situs ilmiah terpercaya islamkok.info dijelaskan dengan gamblang bahwa tidak ada hadis sahih dari Nabi SAW ataupun atsar sahabat yang secara jelas melarang tidur setelah asar. Lalu bagaimana hukum tidur setelah asar di dalam Islam? Secara fikih, apabila tidak ada larangan yang sahih dari Al-Quran ataupun Sunnah, maka hukum asal perkara duniawi adalah mubah ataupun boleh. Tidur termasuk perkara duniawi, sehingga tidur setelah asar itu dibolehkan selama tidak menimbulkan bahaya atau mudarat. Dalam Fatwa Lajnah Daimah, sebuah lembaga fatwa resmi di Arab Saudi, para ulama menyatakan tidur setelah asar adalah kebiasaan sebagian orang dan tidak terlarang. Hadis-hadis yang menerangkan larangan tidur setelah asar tidak ada yang sahih. Demikian juga Syekh Ibnu Baz rahimahullah, seorang ulama besar abad ini, mengatakan, kami tidak mengetahui adanya dalil larangan tidur setelah asar. Tidak mengapa tidur setelah asar. Tidak ada dalil yang melarang tidur di waktu-waktu tertentu, kecuali tidur sebelum Isya dan ngobrol setelahnya. Jadi satu-satunya waktu tidur yang dimakruhkan dalam hadis yang sahih adalah tidur sebelum Isya dan mengobrol setelah Isya, karena bisa mengganggu pelaksanaan sholat malam. Adapun waktu asar, maka tidak ada larangan khusus. Namun perlu dicatat, Islam juga mengajarkan keseimbangan dalam hidup. Jika tidur setelah asar justru membuat kita lalai dari tanggung jawab atau menimbulkan kemalasan dan mengganggu pola tidur malam, maka lebih baik dihindari secara etika dan kesehatan, bukan karena hukum agama. Sahabat yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna tapi juga rasional. Apa yang kita yakini harus punya dasar, bukan sekedar karena kata orang, tapi karena jelas dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Keyakinan bahwa tidur setelah asar bisa membuat gila ternyata tidak lebih dari mitos yang sudah lama tersebar tanpa dalil yang kuat. Maka sebagai umat yang mencintai ilmu dan kebenaran, mari kita luruskan pemahaman kita agar tidak terjebak dalam warisan budaya yang tak berdasar. Jangan ragu untuk tidur setelah asar jika itu memang dibutuhkan tubuhmu dan tidak melalaikan kewajibanmu. Karena dalam Islam, keseimbangan dan niat yang baik bisa menjadikan istirahatmu pun bernilai ibadah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita pemahaman yang benar, hati yang tenang, dan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.